Oke, karena sudah 10 menit langsung kita semprotkan seperti ini. Dan usahakan tanah dalam keadaan basah ya. Memang dalam keadaan kering nggak apa-apa, tapi lebih maksimal itu tanahnya basah. Kalaupun terkena daun ataupun ini juga nggak apa-apa, tapi lebih efektif ke tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Dan semoga juga kawan-kawan tidak bosan menyimak channel saya, dan semoga ada hal positif yang bermanfaat yang bisa kawan-kawan ambil dari tayangan video-video saya. Di sore hari ini saya akan mereview salah satu produk berupa pupuk organik cair yang diklaim sebagai pupuk hayati. Sebetulnya produk ini sudah beredar cukup lama ya, cuma mungkin kurang familiar karena sistem penjualannya melalui direct selling, tidak dijual di marketplace maupun di toko-toko pertanian. Nah, ini langsung saja saya tunjukkan produknya. Jadi ada beberapa alasan saya memakai produk tersebut, karena produk ini diklaim memiliki berbagai macam keunggulan. Nah, salah satunya produk ini diklaim bisa memperbaiki pH tanah. Berarti secara otomatis bisa menggantikan penggunaan kapur dolomit, karena kapur dolomit juga lumayan mahal. Kalau lahan segini paling tidak juga habis sekitar 4 karung. Makanya saya coba mengalihkan pakai produk ini. Di sini ada 2 varian. Jadi yang tutup hijau sama yang tutup putih. Nah, yang tutup hijau ini direkomendasikan untuk proses sebelum tanam atau biobos step 1. Cuma kandungan unsur-unsur haranya di sini tidak dicantumkan spesifik, cuma dicantumin manfaatnya. Untuk kandungan-kandungan utamanya mungkin di ini ya, diringkas atau dicantumin di yang putih ini. Ini komposisinya. Oke, kita bahas yang hijau dulu. Jadi di sini bisa memperbaiki pH tanah untuk manfaatnya, mengoptimalkan struktur dan kondisi tanah, mengikat logam berat, meningkatkan kemampuan tanah menahan mengikat air, mengefektifkan penggunaan pupuk, mengoptimalkan produktivitas. Nah, produk ini diklaim juga sebagai pupuk dasar. Maka di sini saya akan melakukan uji coba pada lahan saya ini. Ini masih kosong, ini lahan janda. Jadi saya tidak melakukan pencangkulan. Jadi ini sudah tanam 4 kali lahan ini. Pertama saya tanam jagung, terus cabai, terus ini jagung. Rencana saya tanami buncis dan cabai lagi. Jadi saya buat tanamnya nggak berbarengan, jadi kita bisa mengontrol mana yang lebih bagus tanam di bulan berapa, dan juga mengontrol harga. Kalau bisa kita tanam memang juga menangguh harga yang mahal gitu. Jadi kemarin ini sebetulnya sudah saya pakai 3 hari yang lalu, jadi sebagai
pupuk dasar dan pembenah tanah. Nah, sekarang saya rencananya mau memakai yang putih ini, saya aplikasikan ke cabai saya ini. Jadi ini berdasarkan pengalaman, sebetulnya saya sudah pernah pakai ini untuk tanaman padi. Kita sebutkan aja keunggulan. Jadi keunggulan dan keuntungannya, hemat biaya produksi. Ini kalau nonton videonya di YouTube itu, kenapa dia bisa menghemat produksi? Pertama, karena kandungan dari bakteri-bakteri ini, salah satunya ada Pseudomonas ini. Jadi dia di sini kandungannya ada bakteri penambat nitrogen. Jadi secara otomatis dia membantu menyediakan unsur hara nitrogen dan juga sebagai bakteri pelarut fosfat. Makanya pola tanam ini saya memang pakai cara tersendiri. Di sini saya tidak pernah memakai mulsa. Jadi bekas-bekas rumput ini biar terurai dan menjadi makanan lagi buat tanaman. Terus yang kedua, produktivitas optimal. Kalau di kemasan yang lama ada dicantumin menaikkan produktivitas sampai 20%. Yang ketiga, dapat menghemat pupuk kimia 50 sampai 60%, seperti yang saya katakan di awal, karena di sini banyak mengandung bakteri pengurai. Jadi dia menguraikan dari berbagai macam limbah-limbah organik ini, dan juga dia menguraikan sisa dari penggunaan pupuk kimia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pupuk kimia tidak semuanya terserap oleh tanaman, sebagian menguap dan sebagian juga mengendap menjadi residu. Terus yang keempat, tingkat kesuburan lahan terjaga, mengurangi timbulnya gulma di lahan tanaman padi, dapat menguraikan residu pestisida. Jadi untuk tanaman cabai ini belum saya gunakan ya biobosnya. Kenapa sekarang saya gunakan? Memang kalau dikalkulasi sepertinya menambah biaya, karena ini harganya lumayan mahal. Kemarin COD harga 110 satu botolnya ini. Nah, berdasarkan pengalaman, ini juga sudah melalui berbagai macam treatment. Cabai saya ini sudah saya kocor fungisida, baik yang kimia maupun yang organik, yang hayati seperti Anfus. Tapi ada beberapa kematian, dan ini kayaknya terus mengalami kematiannya, kok belum berhenti. Coba kita cari lagi. Dan juga pengalaman di lahan temen. Oke, saya zoom. Nah, yang sebelah pisang-pisang itu tanaman cabai. Itu tanamannya lumayan bagus. Nanti kalau ada waktu, pas ada orangnya, saya coba review. Orangnya juga sudah melalui berbagai macam treatment, termasuk penaburan kapur dolomit, tapi ternyata masih banyak kematian juga. Makanya saya coba pakai alternatif, pakai biobos ini, karena diklaim dia menyehatkan tanah, termasuk sekaligus menyehatkan tanaman. Jadi secara otomatis tanaman mampu memproteksi dirinya dari serangan penyakit. Nah, ini ada yang ini saya gunduli yang layu kayak gini. Coba kita cari yang mati-mati. Dan produk biobos ini juga diklaim mampu untuk memboster tanaman yang kerdil-kerdil kayak gini ya. Karena yang sebelah sini banyak yang kerdil.
Karena memang mungkin kemarin drainasenya nggak saya betulin, saya tinggal ke Jakarta jadi lahannya basah semua. Nah ini banyak yang mati ini. Ya jangan banyak lah, ada. Oke, kita cari yang sebelah sini. Ini ada yang mati juga. Jadi semoga dengan penggunaan Biobos ini bisa menghentikan serangan kematian ini ya. Ini cabai lama, cabai sisa tahun kemarin. Oke. Dan alhamdulillah masih bagus. Buahnya juga bior. Lumayan tinggi juga sih. Nah, ini ada yang mati. Oke kawan, kita langsung ke dosis aplikasinya. Berapa takarannya per tangki. Untuk dosisnya, larutkan atau encerkan 1 liter Biobos dengan 100 liter air. Dan diamkan selama 10 menit baru diaplikasikan. Jadi dibiarkan, kalau infonya sih biar bakterinya hidup dulu, karena bakteri ini kan masih dalam keadaan dorman, jadi tidak perlu menambahkan molase. Yang kedua, pemakaian dengan cara disiramkan atau disemprotkan ke tanah atau lahan pertanian. Tidak boleh diaplikasikan secara bersamaan dicampur dengan pupuk kimia atau pestisida. Oke, langsung kita campurkan sambil nunggu sekitar 10 menit. Nah ini tadi sudah saya lakukan penakaran. Kalau untuk gelas ini isinya 10 tutup ini. Jadi kalau tangkinya 16 liter, kita kasih sekitar 15 tutup. Karena dosisnya itu tadi 1 liter banding 100. Kalau 100 liter air yang sudah tercampur itu kan berarti sekitar 6-7 tangki lah. Nah ini saya pakai satu gelas kayak gini full. Ini 10 tutup, mungkin tambah sedikit biar jadi sekitar 15, kita buat separuhnya. Oke, kita aduk, langsung kita masukkan sambil nunggu sekitar 10 menit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tonton terus videonya, perkembangannya memakai pupuk ini seperti apa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia.